disimak secara rohani, tausiah, tambahan ilmu buat kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan Amin, untuk keluarga kita dan lingkungan kita semuanya. Kepada Pak Haji dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faradal hajj linnas ila baitil atiq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ala nasi hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu al-hajju mabrur laysa lahu jazun ila jannah. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para satid, para hujjaj, bil khusus Pak Ustaz yang saya hormati, juga guru-guru kita yang hadir yang saya muliakan, para hujjat yang saya muliakan, Bapak Ketua RT, juga terkhusus Sahibul Bait, beserta keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat barokah umur, barokah kesempatan, hingga kita sama-sama menghadiri majelis yang disukai Allah, majelis yang di dalamnya penuh dengan berkah, penuh dengan rahmah, penuh dengan hasanah, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah orang-orang yang selalu hatinya merindukan majelis-majelis ilmunya Allah, kelak nanti di akhirat layak memperoleh syafaat Nabi Muhammad dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di bulan Zulqaidah, yang mana bulan ini adalah bulan yang istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan 4 bulan dari 12 bulan. Selain Ramadan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, juga Rajab. Karena di bulan ini jamaah rahimakumullah, bulan bagaimana umat Islam hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ibadah haji umroh itu orang yang mendapatkan undangan, tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana supaya kita jamaah rahimakumullah seperti saudara-saudara kita yang menikmati ibadah haji, ibadah umroh, harus kita tanamkan rasa rindu yang dalam. Allah Maha tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Maha tahu apa yang dalam hati kita. Kalau hati kita ini rindu ingin ke Mekah, ke Madinah, insya Allah dengan caranya Allah. Bagi Allah itu mudah memberangkatkan ya hambanya ke Mekah Madinah, tidak harus banyak uang. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, tidak sedikit cerita ya orang yang berkhidmat di masjid, Pak. Ya. 2 hari yang lalu ada, mohon maaf ya, orang yang berkhidmat di masjid datang silaturahim. Dipikir-pikir, Pak Ustadz, kita ini tugas mulia ya Pak Ustadz. Betul kata saya, mulia sekali orang yang di masjid itu. Saudara-saudara saya yang seangkatan, yang seperjuangan, yang seusia dengan saya, mohon maaf, dia kerja gitu kan, padahal pengen umroh tapi belum umroh. Saya alhamdulillah di masjid, tapi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ke Mekah, ke Madinah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi urusan seorang itu berangkat ke Mekah Madinah bukan karena banyaknya uang, karena satu, ada kerinduan yang dalam, membayangkan bagaimana ingin tawaf di sana, pengen sa'i di sana,
Kalau orang ibadah haji pengen wukuf di sana, pengen bermalam di Muzdalifah, pengen bermalam di Mina, pengen jumroh, pengen tawaf, Masya Allah, ya rahimakumullah. Tidak ada kenikmatan yang luar biasa dari ibadah yang Allah perintahkan bagi kita umat Nabi Muhammad, kecuali ada ibadah yang istimewa, walaupun melalui perjuangan fisik, materi, mental, yaitu ibadah haji. Dan kita boleh tanya bagi orang yang sudah pernah ibadah haji ke Mekah Madinah, saya yakin mereka sudah merindukan kembali, ingin menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini pada bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, pertama adalah perjalanan kita silaturahim. Ini kayak kita nih datang di majelis taklim silaturahim, Masya Allah, amalan yang istimewa. Dalam hadis qudsi, Allah mewajibkan cinta kepada hambanya. Yang pertama, apabila hamba tadi mau mengunjungi saudaranya karenaku. Lalu yang kedua, yaitu hambaku yang senantiasa menolong saudaranya karenaku. Yang ketiga, hambaku yang mau duduk di majelis ilmu bersama-sama, tidak ada harapan, tidak ada orientasi kecuali ibtigha'i mardatillah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji nggak lama hadirin, paling sejam 2 jam. Banyak kan mungkin mohon maaf di depan TV. Mungkin mohon maaf lebih banyak kan kita pegang HP berjam-jam. Kita duduk jamaah rahimakumullah di majelis taklim dengerin ceramah nggak lama. Pak Ustadz Hamim paling 3 jam ceramah. Benar Pak? Saya yakin antu pada amit mundur. Jamaah rahimakumullah, nggak lama kita ngaji nih, Masya Allah. Tapi keutamaannya, orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini 1 jam, Masya Allah, lebih baik daripada kita melakukan sholat sunnah 1000 rakaat Pak. Bayangin, duduk 1 jam, itu pahalanya sama dengan melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau orang-orang dahulu, orang-orang soleh, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan imam yang lain, itu udah biasa Pak, ratusan ribuan rakaat. Kalau kita mohon maaf, jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, 17 rakaat ditambah dengan rawatib. Kadang jamaah rahimakumullah itu pun sholatnya, mohon maaf jamaah rahimakumullah, susah untuk mencapai kekhusyuan. Yang penting hanya sekedar menggugurkan kewajiban tartib, ya, tapi tidak menjadikan suatu kecintaan. Ketika Nabi ditanya, apa istirahatmu ya Rasul? Penyejuk hatiku adalah sholat. Jadi Nabi Muhammad itu beliau subhanallah banyak sholatnya jamaah rahimakumullah ketimbang banyak istirahatnya. Siti Aisyah itu seringkali melihat Nabi Muhammad, Masya Allah, sholatnya luar biasa lama kalau malam. Di luar sholat fardu hadirin. Nabi Muhammad kalau berdiri itu sama berdirinya dengan rukunya, rukunya sama dengan berdirinya, ruku berdirinya, sujudnya sama semuanya. Pantesan jamaah rahimakumullah beliau bangun, Masya Allah, antara jam 12 sampai pagi nggak tidur. Itu manusia yang dijamin masuk surganya Allah. Manusia yang kalbunya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau luar biasa kecintaannya kepada Allah, berharap bagaimana beliau senantiasa memperoleh ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, suatu ketika Nabi Muhammad itu menangis, Pak. Menangis memikirkan umatnya. Karena umatnya tahu betul jamaah rahimakumullah, kualitas keimanannya sangat lemah. Fisiknya sangat lemah, usianya juga relatif singkat. Tapi Nabi berharap bagaimana semua umatnya jangan ada yang mampir dalam nerakanya Allah. Nabi siang malam seringkali air mata terus
Itu si pipinya tidak henti-hentinya mikirin umatnya. Lalu ditanya oleh Allah, kenapa engkau menangis ya Rasul? Aku menangis memikiri umatku ya Allah, agar bagaimana mereka walaupun usianya begitu cepat, umurnya pendek, tapi dinilai amalnya banyak di hadapanmu ya Allah, dan layak masuk surgamu ya Allah. Apa amalannya bagi umatku? Ringan dikerjakan, tapi nanti memperberat amal soleh nanti ketika dihisab. Maka kata Allah, perbanyak salawat kepadamu, itu sudah cukup bagi hambaku, umatmu, menjadi syarat untuk dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di majelis ta'lim ini ada Al-Quran yang kita baca, ada salawat yang kita baca, ada kalimat thayyibah yang kita baca, ada doa bersama yang kita baca, yang kita munajatkan. Maka nggak mungkin majelis ini majelis yang ketika berdoa ditolak oleh Allah, nggak mungkin. Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting terus kita dawamkan, kita istiqomahkan amaliyah yang soleh ini. Karena untuk menjaga istiqomah ini berat hadirin, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Zulqa'dah ini tentunya ada amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah memperbanyak silaturahim. Karena orang silaturahim itu tazidu fil umri, akan panjang umurnya hadirin. Mudah-mudahan kita pada panjang umur semuanya, amin. Ya Rabbal. Wa tazidu fi rizki, orang silaturahim itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang gak butuh barokah umur? Siapa orang yang gak butuh yang namanya rezeki? Kita butuh semua itu hadirin. Maka amalia yang sederhana ini, silaturahim ini kita terus jaga. Silah artinya adalah hubungan rahim, adalah kasih sayang. Maka barang siapa yang menghubungkan tali kasih sayang dengan hambaku, kata Allah, berarti dia menghubungkan dia denganku, dengan namaku Ar-Rahim. Maka layak dia mendapatkan Rahman dan Rahimnya Allah. Karena Rahim ini khusus orang yang beriman, Rahman ini untuk umum. Tapi Rahim tidak semua orang dapat Rahimnya Allah. Orang-orang yang senantiasa terus menjalin ukhuwah, tali persaudaraan, silaturahim. Dulu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang anak dari tangga kampung. Saat itu Abdullah bin Umar pengganti daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak Abdullah bin Umar. Ketika meninggal dunia, Umar jamaah rahimahullah digantilah khalifahnya oleh putranya Abdullah bin Umar. Maka suatu ketika jamaah rahimahumullah datanglah dari tangga kampung seorang badui. Orang kampung, dia datang kepada Abdullah bin Umar jamaah rahimahumullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abdullah bin Umar ngelihat ini. Orang yang datang ini dalam kondisi berpakaian yang sederhana. Bukan terlihat orang yang mampu ataupun orang yang punya kedudukan. Orang awam, orang biasa. Lalu ditanya oleh Abdullah bin Umar, apa yang kau maksudkan kehadiranmu ke kami, ke sini ini? Aku menghubungkan tali silaturahim yang dulu ayahku semasa hidupnya selalu menghubungkan tali silaturahim dengan ayahmu. Dan ternyata Umar itu jamaah rahimakumullah, beliau tabiatnya, kebiasaannya adalah setiap malam selalu silaturahim ke rumah-rumah. Seorang khalifah. Jadi memang sunnahnya, mohon maaf, kayak Pak Ustadz, kayak Pak RT, ada Pak RT. PRT, iya PRT itu sunnah Pak RT. Jadi bukan warganya Pak yang datang ke PRT. Cuma kadang warga ke RT yang tekor hadirin. Iya, gula habis. Iya, yang bagus itu warga datang bawain gula sama kopi, begitu. Jadi jamaah rahimahullah, Umar berangkat setiap malam tuh mana? Ya, datang ke rumah-rumah, barangkali ada orang yang perlu dibantu jamaah rahimahullah. Allahu Akbar. Itu kebiasaan Umar. Sampai ke pelosok kampung tadi, dikenali Umar itu orang yang selalu menghubungkan tali silaturahim. Maka aku
dipesan oleh ayahku almarhum, kalau aku sudah tidak ada, jangan kau putuskan hubungan kepada keluarga Umar yang luar biasa punya akhlaknya. Ketika bercerita seorang kampung tadi kepada Abdullah bin Umar, langsung dipeluknya, langsung disambutnya, langsung untuk hadir di rumahnya dijamu dengan istimewa. Ternyata apa jamaah rahimakumullah? Bisa jadi kesuksesan yang kita dapat, keberkahan yang terus dilanggengin oleh Allah ada pada diri kita karena kita gemar bersilaturahim. Kepada siapa silaturahim? Yang pertama jamaah rahimakumullah, kalau orang tua kita masih ada, silaturahimlah ke orang tua kita. Lalu yang kedua kepada siapa? Ke mertua kita. Lalu ketiga siapa? Orang yang pernah mengajarkan ilmu agama kepada kita. Siapapun itu yang mengajarkan ilmu agama kepada kita, sesungguhnya subhanallah, mereka adalah orang tua kita, murabbi kita, yang mengajarkan bagaimana supaya kita dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, cinta dengan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan asbab kita mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, wasilah ulama tadi, wasilah guru-guru tadi, hidup kita diberkahi oleh Allah. Maka ingat, asbab keberkahan hadir di tempat kita, hadir pada diri kita. Wasilah orang soleh tadi, wasilah guru-guru tadi yang menyampaikan ilmu agama. Maka jangan pernah kita lupakan silaturahim ke guru kita, membuka pintu berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Lalu amalan apa di bulan Zulqa'dah ini yang perlu terus kita hidupkan adalah banyak berbagi nikmat silaturahim, juga berbagi nikmat yaitu bersedekah. Jadi kalau kita punya rezeki jamaah rahimakumullah, jangan pernah sayang dengan harta benda kita. Kita bagi itu saudara-saudara dekat kita, kepada kakak, adik, paman, bibi kita, keponakan-keponakan kita. Insya Allah kalau kita perhatikan, ya perhatian kepada mereka, orang-orang yang dekat dengan kita, maka tidak mungkin kita akan jauh dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipastikan semakin banyak kita memperhatikan orang lain, mensejahterakan orang lain, membahagiakan orang lain, membuat senyum orang lain, maka tidak mungkin kita dikecewakan oleh Allah, kecuali kita selalu dibikin senyum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibikin bahagia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling utama, bahagiakan orang yang dekat dengan kita, yang ada di rumah kita, terutama pasangan kita. Hadirin, jangan kecewakan istri kita. Kita bisa seperti ini, mohon maaf, wasilah doa istri kita yang malam-malam munajat kepada Allah, yang air matanya subhanallah itu mengetuk arasy-Nya Allah, doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Maka kalau saat ini kita jadi orang yang jaya, jadi orang yang sukses, istimewain pasangan kita. Kalau saya begitu Pak Ustaz, saya istimewain istri saya. Istri saya kalau pas awal bulan saya tanya, Mi pengen makan apa Mi? Sok ngomong sama Abi. Iya, yang enak-enak gitu kan. Ya saya bawa Pak, istri saya cari makanan yang enak. Emang Ustaz tiap hari makan gak enak? Enak sih Pak, enak saya. Tapi di luar kayaknya lebih enak lagi gitu kan. Iya, nyari makanan sama istri saya, Masya Allah. Padahal makannya emang gak istimewa Pak. Ya makanan yang kemarin juga yang saya beli, nasi goreng. Iya, tapi istimewanya apa? Kita ajak istri kita, cari nasi goreng ya, yang favorit Umi mana? Yang menunya kayak apa? Bikin senyum istri kita. Masya Allah Pak, itu malam habis ngajak beli nasi goreng Pak, besok paginya rezekinya 10 kali lipat diganti sama Allah. Amin ya Rabbal. Padahal saya ngeluarin gak banyak, 50 Pak, besoknya Masya Allah, Alhamdulillah. Itu ada orang yang datang depan pintu Pak, nungguin saya. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, saya ada rezeki Pak Ustaz. Ini berbagi nikmat sama Pak Ustaz. Saya buka Pak, diam-diam nih buka. Ya Allah Pak, tebel banget. 50 diganti 500. Makanya karena ngerasa saya alhamdulillah terasa betul berkahnya, saya mesti Pak, setiap ini ada rezeki saya bawa istri saya kemana, kadang ke mall gitu kan. Ya
Mau sampai mall aja balik lagi. Iya, kamu mall aja. Iya, ngadem doang. Ya mau rahimakumullah. Alhamdulillah ngabisin 200, 300 enggak masalah. Mau kapan lagi? Mau kapan lagi? Masa kita mohon maaf istri kita di rumah suntuk Pak, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, berbulan-bulan, hanya lebaran doang dibawa pulang kampung hati. Iya, begitu ya. Iya, kalau mau ngomong ini curhatan perempuan nih. Bete banget Ustaz, di rumah melulu, kasur, dapur, sumur, mau belanja nambah-nambah gitu. Makanya mulai malam ini hadirin, kalau pengen kayak 10 kali lipat kayak Pak Ustaz, begitu. Besok tengah bulan bawa ke mall hadirin, keluarin 300, besok insya Allah ada yang ngasih. Amin ya robbal. Itu jadi jangan pernah pelit, jangan pernah perhitungan sama orang yang ada di rumah kita, ya, termasuk anak kita, cucu kita Pak, sama cucu. Kenapa mati? Oh halo, yes, berarti udah ini nanti nih. Nah, kode ini ya, udah lapar Pak Ustaznya. Suruh minum dulu. Nih ya habis. Alhamdulillah. Baik yang rahimakumullah, ini kode alam tadi. Jadi nggak usah lama-lama. Jadi cerita malam ini baru ke mall ya Pak ya. Belum selesai nih Pak. Jadi intinya jangan pernah kita mohon maaf ya, perhitungan dengan materi yang kita punya. Semua dinilai sedekah. Apapun yang kita berikan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, semua, termasuk kepada tetangga-tetangga kita. Asal kita ikhlas, insya Allah rezeki tidak akan tertukar. Amin ya robbal. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah Al-Kausar senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang malam ini kita mendoakan saudara-saudara kita yang berangkat tahun ini melakukan ibadah haji dan umroh. Insya Allah tahun mendatang giliran kita semua bisa berangkat ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat rasul ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amu yakafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna waj'al awladana wa ahlana wa jirana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa ahli al-taqwa wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wal dhar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma balighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was sihah ya Allah wa salamah ya Allah fid din wa dunya al akhirah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.